Merdeka! Hidup rakyat dan hidup mahasiswa. Saya John Irawan Pade, Ketua Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini saya berada di Desa Sea, Lingkungan 6, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Ini tempat kediaman saya, tempat tinggal saya, dan tempat tinggal orang tua saya. Hari ini dari Pengadilan Negeri Manado, 17 Februari 2022, dengan edaran surat akan melakukan proses eksekusi di tempat yang kami tinggali hari ini. Saya hanya bisa menegaskan bahwa kami tidak akan pernah menolak apabila proses eksekusi ini berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, yang katanya sesuai inkrah dari Mahkamah Agung, bahwa pengadilan telah memutuskan tanah ini adalah milik dari Ani Muhammad. Itu tidak benar. Kami akan melakukan aksi, kami akan melakukan proses perlawanan dalam eksekusi nanti. Perlu teman-teman atau masyarakat Sulawesi Utara tahu bahwa hari ini di Republik Indonesia yang sering digaungkan oleh Joko Widodo, presiden kita, bahwa membumi hanguskan para mafia-mafia tanah, dan ini terjadi di tempat tinggal saya. Kami tetap akan melakukan satu proses perlawanan sampai titik darah terakhir. Kami akan menetap di tempat ini. Konsekuensi apapun, benturan apapun, kami akan siap berhadapan-hadapan dengan siapa yang ingin membongkar atau mengeksekusi tempat ini. Silakan dari pihak pengadilan akan membacakan, tapi kami juga ada surat pembacaan yang kami akan sanggahkan dalam proses eksekusi nanti. Dalam pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 17 Februari 2002, kami dari pihak pemohon, eksekusi sejatinya tidak akan menghambat atau menghalang-halangi proses hukum yang akan dilaksanakan. Namun, sebelum dilaksanakan proses eksekusi, kiranya pihak Pengadilan Negeri Manado memperhatikan beberapa hal yang akan kami kemukakan, yang sebagai berikut. 1. Dalam isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut inkrah, ditemukan kekeliruan pada diktum putusan angka 4. Dalam putusan nomor 269/PDT garing 2002 garing PN Manado Jo nomor 134/PDT garing 2003 garing PT Manado Jo nomor 508K garing PDT garing 2005, yang mana faktanya diktum putusan angka 4 tidak sesuai keadaan di lapangan, yang mana batas-batas tanah garapan milik pemohon eksekusi dioperbeli dari Karsono Rembet seluas 2070 dengan batas-batas sebagai berikut. Utara dengan tanah milik Marsidi Baco, timur dengan jalan Dr. Bambang, selatan tanah milik Nixon Sainian, dan barat dan jalan kebun. Pada faktanya di lapangan, batas-batas tersebut keliru dan tidak jelas atau kabur. Kekeliruan terhadap batas-batas tanah ini, pemohon eksekusi yakin seluas 2.700 yang di dalam kekuatan hukum tetap inkrah. Apabila disandingkan dengan fakta di lapangan, Pengadilan Negeri Manado menyatakan batas-batas utara tanah milik pemohon eksekusi berbatasan dengan tanah milik Mas Dibaco. Sedangkan fakta di lapangan tidak terdaftar tanah milik Mas Dibaco di sebelah utara. Jalan tanah milik Mas Dibaco, wujud dari Mas Dibaco pun di tempat ini tidak pernah ada diketahui oleh para pemohon eksekusi yang sudah lama menempati tempat tinggal ini atau tanah garapan ini. 2. Bahwa terjadinya kekeliruan dan kesalahan batas-batas atas milik pemohon tanah milik pemohon eksekusi yang ditetapkan oleh inkrah atau Mahkamah Agung disebabkan oleh proses pemeriksaan perkara nomor 269/PDT G garing 2002 garing PN Manado yang tidak melakukan pemeriksaan setempat atau sidang di lokasi. Sampai detik ini tidak pernah melakukan sidang di lokasi, sehingga proses hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sejatinya telah mengabaikan surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2001.
tentang pemeriksaan setempat, yang mana seharusnya apabila majelis hakim pemeriksa perkara memiliki keraguan-raguan terhadap objek sengketa, yakni milik keraguan terhadap luas dan batas, maka melalui inisiatif majelis hakim proses pemeriksaan setempat harus dilaksanakan agar menghindar dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah, tidak dapat dieksekusi karena berlawanan. 3. Alasan hukum yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam buku 2 Pedoman Teknik Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, ialah sebagai berikut. Dalam kurung Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008 nomor 104 yang berbunyi: 1. Putusan yang bersifat deklarator atau konstitutif. 2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tempat tergugat atau termohon eksekusi. 3. Ini yang menjadi sangat kendala sehingga kami harus melakukan suatu proses perlawanan eksekusi pada sebentar nanti. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar putusan, tidak sesuai. Sehingga kami akan tetap melakukan suatu proses perlawanan dan kami akan siap mati di tempat ini demi keadilan. Para mafia tanah telah bermain dalam tingkatan wilayah birokrasi di Republik Indonesia termasuk Sulawesi Utara. 4. Amar putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. 5. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non-eksekutable sebelum seluruh proses acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir A. 4. Alasan hukum kedua yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata dinyatakan tidak dieksekusi, yakni sebagaimana menurut ahli hukum perdata Yahya Harahap yang mengemukakan alasan-alasan hukum yang menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan. Terdapat putusan perkara perdata diantaranya adalah: 1. Harta kekayaan eksekusi tidak ada. 2. Putusan bersifat deklarator. 3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga. 4. Eksekusi terhadap penyewa non-eksekutable. Dan yang kelima, ini akan menjadi perlawanan kami, ulang lagi akan menjadi perlawanan kami di lapangan nanti. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya. Para pihak yang menang dalam proses pengadilan sampai ke inkrah, tapi mereka tidak mampu untuk bisa menunjukkan batas-batas wilayah tanah yang akan dieksekusi. Kami akan tetap melakukan proses perlawanan sampai titik darah terakhir. 6. Perubahan status tanah menjadi milik negara. 7. Barang objek eksekusi berada di luar negeri. 8. Dua putusan yang saling berbeda. 9. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama. 5. Perlu juga diperhatikan terhadap objek tanah kintal yang akan dilakukan eksekusi. Terdapat beberapa tanah yang sudah diterbitkan sertifikat oleh Badan Pertahanan Kabupaten Minahasa. Ingat, ada beberapa tanah yang akan dilaksanakan eksekusi sudah ada mempunyai sertifikat lewat Badan Pertahanan Kabupaten Minahasa. Pertanahan Minahasa. Sehingga dalam hal ini, apabila eksekusi itu tetap akan dilaksanakan, maka akan terjadi benturan hukum antara putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Yang apabila ternyata dalam mekanisme penerbitannya terdapat kesalahan, maka hal tersebut harus melalui proses hukum secara terpisah di pengadilan tata usaha negara. Akan tetapi, apabila Pengadilan Negeri Manado tetap bersikeras untuk tetap melaksanakan eksekusi, maka kami dari pihak termohon eksekusi meminta agar Pengadilan Negeri Manado dan pemohon eksekusi menunjukkan batas-batas serta luas tanah yang akan dieksekusi. Apabila tidak, kami tetap akan berdiam di sini, kami tetap akan bergerak, dan kami akan melawan sampai titik darah terakhir. Dan apabila ternyata Pengadilan Negeri Manado dan pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan batas-batas secara pasti dan tidak dapat menemukan luas objek tanah yang akan dieksekusi, maka sejatinya proses pelaksanaan eksekusi demi hukum harus dihentikan.
Ini pertanyaan sikap kami secara keluarga, kami juga sebagai keluarga dan saya sebagai ketua Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Sulawesi Utara. Tolong dari pihak aparat kepolisian yang menjadi pengayom rakyat masyarakat, ayomi kami, jaga kami, jangan memihak kepada pihak-pihak yang salah. Kami rakyat miskin, kami kaum proletar, kami kaum bawah. Jangan bertindak atau memihak kepada kaum borjuis, kaum kapitalis, kaum imperialis yang sekarang menjajah Republik Indonesia. Jikalau terjadi benturan dan terprovokasi dilakukan oleh pihak kepolisian, kami siap mempertanggungjawabkan di muka depan hukum untuk bisa diperkarakan. Kami akan melakukan aksi ini, aksi damai, untuk menunjukkan mana benar dan mana yang salah. Tegakkan proses hukum yang benar. Hukum harus menjadi panglima di Republik ini. Tolong ingat, kami tidak pernah akan tinggal diam di saat kami tertindas. Kami akan melakukan suatu proses perlawanan sampai titik darah terakhir. Hukum ini jangan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Satu kata, lawan, lawan, dan lawan demi keadilan. Hidup rakyat merdeka. Sekian, John Pade, Ketua Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi. Ini keluarga besar dari Abdul Latif Bualo yang telah berkumpul dan siap-siap untuk bertahan di tempat ini demi keadilan, demi rakyat. Karena proses keadilan di Republik ini diragukan. Tanda tangan di apa? Di atas lewat